Hai guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di channel aku, Mbak Nina pastinya. Jangan lupa like, komen, dan subscribe karena subscribe-mu penyemangatku. Udah lama banget aku nggak bikin video, nggak bikin vlog maksudnya karena nggak tahu ya, males aja. Terus kemarin kan habis Imlek kayak gitu, jadi suasana capek gitu masih berasa banget kayak gitu. Dan di video kali ini tuh aku bakalan sharing ke kalian tentang kalian yang masih tanya-tanya tentang proses ke Cina itu gimana dan seperti apa. Terus terang kalau yang kalian nanya prosesnya lewat mana gitu, aku nggak tahu ya guys, karena sekarang itu lebih susah daripada dulu. Dan kalau kalian nanya, Mbak ini aku ada info proses ke Cina, cuman ini bener enggak ya itu, kok biayanya segini, potongan segini, bayar agent segini. Aku nggak tahu sama sekali masalah itu. Kalau kalian tanya tentang job ataupun agent Cina, kalau kalian udah di Cina, aku ada. Kalau agent, kontaknya agent ada, dan bahkan mereka tuh sering ya, hampir setiap hari share job ke kita gitu. Terus saran buat kalian, kalau yang prosesnya udah ini ya, udah beres, maksudnya tinggal udah visanya udah turun, kalian tinggal terbang kayak gitu, usahakan kalau kerja dan nyari job di Cina itu jangan terlalu pilih-pilih guys. Jadi kalian langsung kerja aja dulu gitu, terus ibaratnya kayak buat batu lompatan. Kalau semisal kalian masih ada potongan gitu, usahakan sampai potongan itu selesai dulu gitu. Terus kayak paspor gitu, usahakan jangan sampai ditahan sama agent ataupun majikan. Kalau kalian udah selesai potongan, langsung diminta aja ke agentnya ataupun ke majikannya kayak gitu ya. Itu saran dari aku. Terus masalah ke job di Cina itu kebanyakan itu jaga anak kecil ya, jaga anak kecil, jaga bayi juga ada, bersih-bersih juga banyak. Terus kalian jangan heran karena di Cina itu rumahnya itu gede-gede guys, nggak cuman yang kayak di Hong Kong gitu, mungkin ada juga yang kayak rumah di Hong Kong kayak gitu, cuman kebanyakan di Cina itu rumahnya gede-gede banget. Jadi kalian harus siap mental, siap fisik kayak gitu ya. Karena emang mereka kadang punya rumah nggak cuma satu guys, kadang punya rumah 2, 3, atau 4 kayak gitu. Jadi kalian bisa dipindah ke rumah satunya, pindah lagi ke rumah satunya. Kayak aku tuh, bosku itu kebetulan punya 3 rumah, cuman yang sering aku kunjungi itu antara Shaoxing sama Hangzhou. Dan kebetulan dari Hangzhou ke Shaoxing itu perjalanan cuma 1 jam. Dan itu kalau bosku libur gitu ataupun ada acara gitu, baru pulang ke Hangzhou gitu. Kesehariannya tinggalnya di Shaoxing kayak gitu guys, karena rumahnya di Shaoxing juga deket kantor. Terus saran buat kalian ya, buat kalian yang udah di sini kayak gitu kan, maksudnya mungkin ada teman-teman kalian gitu ya yang menanyakan juga proses kesini gitu. Kalian mendingan cerita apa adanya, gimana sih prosesnya gitu. Jangan yang terlalu menutup-nutupi. Kalau dibilang enak sih mungkin di sini enak ya, bebas gitu, nggak kayak di Taiwan. Kalau ilegal gitu mungkin jadi incaran polisi kayak itu. Cuman kalau di Cina itu enggak guys, kecuali kalau emang ada yang laporin kita gitu, itu baru urgent banget, itu baru bahaya banget. Jadi saran aku sih mendingan cerita apa adanya yang ada di Cina kayak gitu. Terus masalah gaji, varian gaji itu beda-beda kan. Maksudnya apa ya, tingkat gaji itu beda-beda karena tergantung pekerjaan dan tergantung jobnya. Kadang kalau jaga anak kalian bisa Inggris, bisa Mandarin, itu gajinya bisa lebih gede, bisa nyampe 9.000, bisa nyampe 10.000 kayak gitu guys. Tinggal kaliin aja kali 2.150, mungkin sampai segitu. Kadang kalau pas kurs lagi tinggi sampai 2.200, tinggal dikalikan aja begitu. Jadi kalau yang jaga bayi itu juga lumayan gede. Kalau bersih-bersih rumah itu tergantung dia kerjanya ringan apa enggak, terus rumahnya gede apa enggak gitu. Terus kalau masalah gaji itu kalian biasanya sebelum datang ke rumah majikan ataupun pas kalian di agent, itu kalian bisa negosiasi dulu sama
sama majikannya ya. Semisal pas lagi interview sama agent yang di Cina itu, kalian nanyain di rumah itu ada berapa orang, terus jobnya ngapain aja, pokoknya kalian tanya detail aja dulu sebelum kalian datang, sebelum kalian menerima job itu, terus kalian datang ke rumah majikan gitu. Takutnya ntar kalian datang ke rumah majikan takutnya shock gitu, kerjaannya kok nggak sama, kok beda dari yang diomongin. Mending kalian nanya lebih jelasnya kayak gitu. Soalnya kebanyakan kalau di sini tuh nggak kayak yang di Hong Kong ataupun Taiwan gitu, jadi nggak ada tanda tangan kontrak gitu. Nggak tahu ya, sejauh ini yang aku tahu itu nggak ada yang namanya tanda tangan jobnya apa, terus job tanda tangan kontrak itu nggak. Cuman biasanya kan kadang setiap agent itu 1 tahun kontraknya guys, tapi tergantung juga. Kalau kalian betah ya bisa dilanjut kayak gitu, kalau semisal nggak betah ya mungkin suruh bertahan dulu sekitar ya sampai kalian habis potongan kayak gitulah ya gitu. Jadi itu aja buat pengalaman buat kalian, masukan buat kalian yang mau ke Cina kayak gitu. Terus masalah pengiriman uang bagaimana itu kalian bisa lihat di vlog aku, di video aku. Terus buat kalian itu kalau di Cina jangan terlalu mudah percaya sama orang, jangan terlalu banyak temen, karena kalian tahu sendiri kadang kita yang dari satu Indonesia pun ada banyak yang nggak suka kayak gitu ya. Jadi nggak cuman yang di negara-negara yang ada tenaga kerja yang resmi, tapi di Cina juga banyak yang kesannya kayak gimana gitu ya. Terus ini aku mau kasih lihat ke kalian gambaran kerja di Cina itu seperti apa ya. Aku kasih lihat ke kalian rumahnya majikanku itu seperti apa yang di Hangzhou. Kebetulan aku lagi di Hangzhou ya. Jadi yuk kita lihat. Rumahnya tuh gede banget guys. Ini lantai 1 ya. Di sana itu ruang tamu, sini meja makan. Di situ ini dapurnya. Jadi bos aku kalau pas libur kayak Imlek kemarin gitu paling baru pulang ke sini kayak gitu. Ini luas banget guys. Jadi ini tuh bosku emang cukup ngambil pembantunya 1, aku aja. Jadi kalau semisal hari-hari biasa ya di Shaoxing sana. Itu lantai 2-nya guys. Jadi rumahnya gede banget. Nggak tahu ini berapa meter-meternya, aku nggak ngerti sih meter-meteran kayak gitu. Ini aku unjukin gambarannya saja ya. Lantai 1, lantai 2 aku nggak naik lah ya. Jadi cuman gambaran-gambarannya aja. Bawah rumah di sini tuh nggak kayak yang apartemen kecil gitu, nggak. Kebanyakan Cina itu seperti ini guys. Aku bukannya ini ya, maksudnya kebanyakan, nggak semua tapi kebanyakan ini. Terus di sana itu ada kamar mandi guys, tuh. Dan ini kalau hari ini tuh kosong kayak gitu, maksudnya bosku kan udah pulang ke rumah satunya, jadi aku di sini, besok baru pulang ke rumah yang satunya kayak gitu. Nih, ini depan, ini pintu depan, ini ke tangga. Jadi kamarnya tuh semuanya di atas, yang di bawah itu cuman kamar aku. Tuh, di sini ada kamar mandi lagi. Ini aku udah pernah shoot ke kalian juga ya. Di sini tempat main judi. Tuh. Jadi emang ruangannya banyak, guys. Kayak itu. Dan di situ kamar aku. Kamar aku berantakan banget, guys. Kita nggak lihat ke kamar ya. Pokoknya itu kamar aku. Di sini tuh tempat kerja bosku tuh. Jarang dipakai juga sih. Jadi seperti itu, kalian jangan kaget. Pokoknya kalau kerja di Cina, siap-siapin fisik kalian, juga mental kalian. Karena orang Cina itu moodnya kadang susah ditebak guys. Kadang apa ya, kadang ya tahu sendirilah orang Cina itu gimana sih. Kalau lagi nyebelin ya nyebelin kayak gitu. Kalau lagi kumat ya kumat kataku. Kalau lagi baik ya baik kayak gitu. Cuman alhamdulillah bos aku sih masalah kerjaan gitu ya baik, makanan gitu ini semuanya terpenuhi kayak gitu, uang jajan segala macam juga terpenuhi gitu ya.
Jadi seperti itu guys, itu cuman gambaran aja ya, gambaran rumah di Cina itu seperti apa. Mungkin ada yang lebih kecil, mungkin ada yang lebih besar juga, karena ada yang 4 lantai, ada yang 5 lantai kayak gitu. Cuman ya beda-beda. Orang rumah bosku yang di Shaoxing juga lebih kecil, emang lebih di apartemen juga lebih kecil, tapi juga 2 lantai kayak gitu. Terus depannya itu ada rumah lagi satu kayak gitu. Orang Cina itu kebanyakan investasinya itu rumah guys. Jadi kalau mungkin kalau di Indonesia itu kan tanah sawah kayak gitu ya, kalau di Cina itu investasinya kebanyakan rumah. Itu bos aku juga iya, makanya biarpun rumah nggak ditempatin ya dia beli gitu. Mungkin suatu saat kalau pas mahal gitu kan baru direnovasi, baru dijual kayak gitu ya. Jadi ini sekadar sharing dan berbagi ke kalian biar kalian ngerti, biar kalian paham. Terus yang masih nanya-nanya ke aku yang belum jelas, silahkan langsung DM ke Instagram aja ya, kayak gitu. Jadi aku cuman ngasih taunya ke kalian juga yang sebatas yang aku tahu dan sebatas yang aku ngerti. Itu masalah yang lain-lainnya ya aku nggak, kalau aku nggak tahu juga aku nggak bakalan cerita ke kalian ya, karena itu sama saja halnya dengan mengada-ada, omong-omong, ngomong doang kayak gitu ya. Sekian video dari aku, terima kasih udah selalu nyimak, terima kasih udah selalu support, pokoknya terima kasih sekali buat kalian sedang proses mau ke Cina, semoga prosesnya lancar, semoga pas pengajuan visa itu nggak mental, dan semoga kalian betah dan ada rezeki di Cina. Pokoknya terima kasih. Mohon maaf bila ada salah kata dan ucap. Mohon maaf bila ada banyak kesalahan, mungkin ucapan yang gimana kayak gitu. Pokoknya saya mohon maaf. Sekian dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.